Dukungannya aja buat Shahnaz gimana? Dukungannya Doain aja. keyakinan Adi dalam Hola netizen yang terhormat, isu perselingkuhan Shahnaz Sadiqah dan Randy Khairnet masih hangat diperbincangkan. Apalagi Randy Khairnet sudah mengaku tentang hubungan gelapnya dengan adik bungsu Raffi Ahmad tersebut. Hingga kini Shahnaz Sadiqah diketahui belum memberikan keterangan resmi terkait perselingkuhan yang menyeret dirinya. Sikap sama juga ditunjukkan Raffi Ahmad yang enggan membahas permasalahan sang adik. Ditemui usai jumpa pers program turnamen olahraga selebriti Indonesia, Raffi Ahmad hanya meminta doa terbaik ketika disinggung mengenai Shahnaz Sadiqah. Raffi Ahmad memilih untuk segera berlalu meninggalkan kerumunan wartawan. Tak ada lagi kata yang terlontar dari mulutnya saat ditanya seputar permasalahan yang menimpa rumah tangga Shahnaz Sadiqah dan JJ Govinda. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya. Cinta itu datang cuma sekali kepada laki-laki atau perempuan yang sama. Selebihnya pengorbanan, komitmen, dan tanggung jawab ya. Jadi jangan kelain hati kalau memang kamu ingin dicintai oleh pasangan kamu. Salam Lita Gading. Di podcastnya Maya, siapa sih nama suaminya yang baru, lupa aku. Di podcastnya Maya, jelas Lady Nayuan sudah mengatakan bahwa dia sudah kembali ke rumah. Yang selama ini dia mungkin nginap di hotel ya. Tapi hasil pembicaraannya dengan suami mungkin melalui WhatsApp atau apa, suaminya minta Lady untuk kembali ke rumah karena anak nomor 2-nya itu sempat demam ya. Karena mencari-cari mamanya. Ya kita senang sih, Lady kamu harus kembali, anak-anakmu membutuhkan dirimu. Nah sementara Randy Khairnet memang tidak pulang ke rumah karena mungkin Lady masih marah dengan suaminya. Tapi paling tidak kewarasan Randy Khairnet sudah kembalilah sedikit ya, dengan meminta suami istrinya pulang ke rumah. Itu sudahlah satu langkah awal yang bagus pada sebuah hubungan rumah tangga, sehingga anak-anak itu terselamatkan. Berarti pada dasarnya Randy ini orang baik sih ya, mungkin ya, tapi namanya lagi jatuh cinta jadi lupa semua-muanya. Saya tidak tidak ingin berpihak manapun, tapi paling tidak Lady selamatkan keluargamu, selamatkan anak-anakmu. Tentang suamimu biarkanlah dia berpikir mana yang terbaik, biarkan, beri dia sedikit waktu untuk berpikir jernih. Toh Denny Sumargo juga sudah membuat suatu permintaan kepada suamimu pada podcastnya bahwa dia meminta untuk Randy kembali ke Tuhan, berbicara pada Tuhan, berpikir yang jernih, dan lihatlah dia punya istri dan anak-anak yang luar biasa. Pernyataan Denny Sumargo itu sangat bagus ya, dan satu pemikiran dengan saya bahwa cerai bukan jalan keluar buat kalian. Maaf kata ya, kalian itu bukan selebritis yang kaya kalau menurut aku, karena kalian memang merintis dari bawah, dan kalian ibaratkan kalau kerja di industri televisi, kalian suamimu paling honornya 10 juta lah satu episode, satu judul film, satu judul sinetron. Jadi dibanding mereka kalian nggak ada apa-apanya. Jadi apalagi sekarang kamu bilang suamimu sementara proyek sinetronnya berhenti. Nah itulah kekuatan kalau orang yang lebih kaya kalian ini. Jadi sudahlah, yang kemarin-kemarin sudah, mudah-mudahan setelah ini semakin reda, dan kamu bekerjalah, kan sudah ada kesempatan dari Dr. Richard Lee, bekerjalah dengan baik Lady, sampai suamimu pun bisa bekerja kembali sebagai pemain FTV ya. Banyak sekali yang bilang, sangat gentleman ya, dia mengakui kalau dia punya hubungan dengan istri orang. Dia mengakui di podcast kalau dia mengakui bahwa tato itu adalah tato istri orang. Bagi aku itu bukan gentleman, tapi kayak mengajarkan orang-orang yang nonton untuk mensahkan atau melegalkan perbuatan seperti itu. Karena apa? Karena yang nonton itu tidak melulu orang yang sudah mengerti, orang yang hal itu nggak boleh ditiru, tapi banyak sekali orang-orang yang nonton, anak-anak kecil yang mungkin jadi salah untuk menafsirkan apa yang sedang terjadi. Lebih baik kasus-kasus seperti ini jangan terlalu di blow up, apalagi pengakuan yang jelas-jelas itu salah. Gak ada positive thinking untuk seorang pelakor, udah negatif semua, apalagi udah ada bukti dan udah diiyakan oleh si korban, ya kan?
Karena kan si pelakunya itu nggak ada klarifikasi. Kalau pelakunya klarifikasi, mungkin netizen masih bisa berpikir kan, iya atau enggak yang diberitakan. Buktinya pelakunya tidak ada klarifikasi sama sekali. Kalau dia benar ya, dan dia tidak melakukan hal yang salah, dia otomatis udah melaporkan si Lady. Hari ini posting di tag nama kan sama si Lady kan, di story-nya si Lady itu di tag nama kan. Kalau dia nggak salah, itu udah pelanggaran undang-undang ITE, udah pencemaran nama baik. Buktinya ada nggak sekarang dilaporkan? Ada nggak? Habis itu yang menyelenggarakan podcast ini kayak Dr. Richard, kayak Denny Sumargo, dia bukan orang bodoh yang mau menampilkan berita-berita palsu ataupun berita hoax. Apalagi mereka dari keluarga sultan yang sering-sering dikatain netizen kan, sultan. Otomatis mereka takut lah kalau menampilkan pemberitaan dari si Lady kalau itu palsu, iya kan? Mereka kan pasti menelusuri ini benar atau enggak, ada enggak buktinya gitu loh. Nah, si Lady pasti pegang bukti yang kuat, makanya dia berani melangkah sejauh ini. Yang pemilik podcast juga berani memberitakan karena memang nyata gitu loh. Jadi nggak ada lagi positive thinking untuk orang yang melakukan kesalahan yang murahan alias jadi pelakor perusak rumah tangga orang lain, ya kan? Makanya jangan terlalu geblek banget kalau jadi netizen. Meskipun aku nggak ngefans ya sama artis-artis ini, tapi kayaknya kesel aja kalau dengar si pelakor berhasil buat rumah tangga orang lain rusak gitu loh. Kalian para wanita paling benci pelakor kan? Paling benci kan? Apalagi istri-istri saya ini paling benci apa? Paling benci sama pelakor. Wartawan ngomong kayak gitu kalau bener, hei bang wartawan, lu kejar-kejar no si Gigi, Ahmad, si siapa, si Nisa, maknya si Sanas, itu yang lu kejar-kejar. Ngapain lu kejar si Ayu? Heran gua. Guys, kalian udah nonton belum guys podcastnya Densu sama Randy Kiernet? Banyak pelajaran sih ya yang bisa kita dapatkan, kita petik gitu ya dari kejadian itu. Pentingnya komunikasi bersama pasangan buat kalian yang sudah menikah kayak gitu ya. Jadi awal mula terjadinya itu menurut si Randy gitu ya, itu adalah karena dia tuh nggak bisa mengungkapkan beban dia tuh ke istrinya gitu. Nah, dia sangat menyesal sih di podcast itu, dia benar-benar menyesali semua itu gitu ya. Dia juga sampai di sana juga dia mengakui gitu bahwa dia itu bahkan tidak pantas gitu untuk berdoa dan cerita ke Tuhan gitu ya. Karena saking dia tuh merasa kotornya gitu. Tapi kerennya di akhir podcast ya, Bang Densu bilang ke dia kayak gini gitu ya, yang ini yang aku ingat banget gitu ya, dari pelajaran yang benar-benar bisa kita petik gitu ya dari podcastnya Randy Kiernet dan Densu ini gitu ya. Jadi si Randy itu kan berkali-kali tuh dibilang tuh dia tuh udah hancur lah, udah nggak layak, udah kotor banget gitu kan ya, udah nggak pantas, bahkan untuk berdoa pun kayaknya aku udah nggak pantas lah kayak gitu. Dia tuh sampai di tahap itu gitu. Dan Densu bilang gitu di akhir podcastnya, kamu tahu nggak ya, ada perumpamaan ya, Densu memakai perumpamaan, ada seseorang yang kelihatan yang hamba Tuhan lah kayak gitu, yang setiap hari berdiri di mimbar. Terus ada juga orang yang berdosa, yang dia tuh bahkan duduk di pojokan gereja gitu ya, dia merasa dia tidak layak gitu, bahkan tidak layak untuk berdoa dan memanggil nama Tuhan gitu. Tapi ternyata ajaibnya Tuhan kita gitu ya, Tuhan itu malah datang menghampiri yang berdosa ini gitu ya. Aduh, aku menceritakannya ini jadi buat kalian sorry guys, aku tuh kalau menceritakan ini tuh enggak selalu tanpa aku sadari tuh aku bisa nangis sendiri gitu ya. Jadi buat kalian gitu ya yang saat ini merasa bahwa kalian tuh tidak pantas untuk berdoa gitu ya, entahlah apa kesalahan kalian gitu ya, aku cuma pengen ngajak kalian tuh ingat kalau jangan
bahwa kalian harus ingat bahwa Tuhan itu datang untuk menebus dosa kita gitu ya. Tuhan itu datang untuk mengampuni dosa kita, membersihkan dosa kita gitu. Jadi Tuhan tidak datang untuk orang suci ya. Tuhan tidak datang untuk hamba-hambanya yang suci ya. Jadi dia datang untuk semakin, bahkan di Alkitab pun dikatakan begini ya, firman Tuhan juga berkata bahwa justru yang merasa dirinya tidak pantas gitu ya, yang selalu merasa dirinya itu kotor dan berdosa gitu ya, justru Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang seperti itu gitu ya, yang hancur hati. Jadi bisa aku katakan kayak gini ya, dalam kasusnya Randy gitu ya, bahwa kita tuh jangan terjebak dalam adu domba iblis gitu, yang membuat kita itu tidak berani gitu, bahkan tidak berani datang ke hadapan Tuhan gitu ya, karena kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan ya. Ingat, Jesus is the advocate. Jesus datang untuk membela kita, sebagai pembela kita, dan menebus kita dengan darahnya ya. Sedangkan iblis itu akan selalu menghakimi kita gitu, bukan sebagai hakim, sebagai jaksa penuntut ya, yang akan menuntut kita dengan hukum-hukumnya, dengan pohon pengetahuan dan hukum-hukum karma, hukum-hukum sebab akibat, hukum tabur tuai yang ada di dunia ini ya, yang kita diberitahu hukum pengetahuan ya, agar dia bisa menghukum kita dengan pohon pengetahuan ya. Jadi aku cuma mau bilang kayak gitu sih ya, bahwa kenapa sih kita setiap kali bercerita tentang Kristus gitu ya, kita itu akan tanpa kita sadari, kita itu akan menangis gitu ya. Seperti yang pernah aku katakan juga di salah satu podcastku gitu ya, bahwa kita itu setiap kali ngobrolin tentang kebaikan Tuhan ya, tanpa kita sadari kita akan menangis itu karena energinya Tuhan itu menjamah kita gitu, menjamah kita dalam artian, kalian gimana ya ngomongnya ya, jadi kayak gitulah guys ya. Intinya apapun dosa dan kesalahan kalian ya, percayalah badai pasti berlalu ya. Apapun dosa dan kesalahan kalian gitu ya, datanglah dan bertobatlah ya. Akui kesalahan kalian gitu ya, akui kesalahan kalian di hadapan Tuhan. Kayak gitu sih ya, jangan seperti Randy yang selalu merasa tidak pantas untuk datang ke Tuhan gitu. Itulah yang diinginkan iblis gitu. Itulah yang selalu iblis ingin kita lakukan ya. Dia ingin membuat kita itu tertuduh, terhakimi, dan menghakimi kita terus gitu. Dia akan terus menghakimi kita terus dengan pengetahuan kita ya, memberitahu kita bahwa kita tuh nggak layak bagi Tuhan, kita tuh nggak layak datang ke hadapan Tuhan, bla 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 kayak gitu. Karena memang itulah tugas dia gitu, membuat kita jatuh di dalam depresi, jatuh di dalam kegelapan, dan hidup kita hancur gitu ya. Dan buat pasangan-pasangan aku mau ingatkan aja gitu ya, buat Randy terkhususnya, Randy dan istri ya, bahwa di dalam pengampunan itulah cinta yang sejati, itulah the real love ya. Kalau kamu nggak bisa mengampuni, itu kamu bukan, cintamu masih itu cintamu bukan cinta yang unconditional ya. Karena cinta yang tulus, cinta yang unconditional adalah ketika kita bisa mengampuni ya. Seperti Tuhan mengampuni dosa kita, seperti itulah seharusnya kita bisa mengampuni pasangan kita dan memberi dia kesempatan ya, dan ya memberi dia kesempatan agar dia tidak sepenuhnya hancur. Aku tahu lah ini adalah statement yang mungkin kontroversi, tapi seperti itulah cinta yang unconditional itu ya, seperti kasih seorang ibu ke anaknya ya. Dan salah satu kasih ibu yang tak terbatas adalah ketika bisa mengampuni dan memberi kesempatan kepada anaknya, kepada pasangan kita gitu. Seperti itu ya guys, semoga podcastnya bermanfaat, kalian wajib nonton.